Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama masuk dalam saat teduh untuk menyiapkan hati pikiran kita untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, saya undang berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Kita naikkan satu pujian, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Tinggal bersamamu.
Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dalam keadaan bagaimanapun dunia saat ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk berbuat bakti, mencari wajah-Mu, menikmati bait-Mu, dan terlebih lagi menikmati firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati pikiran, tubuh roh jiwa kami, dimanapun saat ini kami berada. Kami mohon pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu menjamah kami semua ya Tuhan, supaya kehadiran-Mu boleh kami rasakan di tengah-tengah perkumpulan kami, baik kami di rumah, baik kami di perjalanan, ataupun di mana kami berada saat ini ya Tuhan. Kami mohon urapan-Mu turun atas kami semua ya Tuhan, sehingga perbaktian yang kami adakan ini tidak menjadi sia-sia, tapi boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pakailah kami semua yang melayani Engkau menjadi alat yang sempurna di dalam tangan-Mu, dengan segala kekurangan dan ketidakmampuan kami ya Tuhan. Belas kasihani kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pujian yang kami naikkan, supaya menjadi dupa yang berbau harum yang bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami mulai perbaktian kami pagi hari ini. Amin. Saudara-saudari, saya tetap ajak kita berdiri, kita naikkan satu pujian di mana dan kapan saja. Saudara boleh bertepuk tangan di rumah, boleh menggunakan alat musik yang saudara punya untuk sama-sama memuji Tuhan. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang, takkan terulang. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup Dari bakal. awal kita naikkan pujian ini. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang, takkan terulang. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi
tahu saat ini dunia sedang digemparkan oleh pandemi penyakit corona. Kita semua mengenal itu semua dan kita semua berada dalam keadaan itu semuanya. Tapi seperti pujian yang mengatakan bahwa setiap masa ada waktunya dan setiap kejadian ada waktunya. Kita tidak perlu takut menghadapi itu semuanya, tapi kita juga tidak mencobai Tuhan. Sebagaimana kita harus melakukan segala ketetapan-ketetapan pemerintah yang sudah digariskan, itu harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita juga jangan lupa tetap berdoa, berlindung kepada Tuhan. Karena hanya darah Yesus yang sanggup menyertai kita kemanapun kita berjalan, dimanapun kita berada. Dengan berlindung di balik darah Yesus, kita berharap tangan Tuhan menyertai kita. Kita terhindar dari segala mara bahaya, sakit penyakit apapun. Saya akan membacakan hukum kasih buat kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para rabi. Nas ini dapat dibaca dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Untuk menyambut hukum kasih ini kita naikkan satu pujian, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kebaikannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bukankah hukum kasih? Ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kita naikkan pujian ini dari Allah. Kita aminkan sama-sama bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dia sangat baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya Dia sangat mengasihi kita. Ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku,
Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Terima kasih-Nya. Takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Seharusnya kita sama-sama mengaminkan lagu ini, bahwa karena begitu besar kasih Allah pada kita, sebagaimana Injil Yohanes mengatakan, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal buat hidup kita. Untuk itulah kita dipanggil, dan untuk itulah kita boleh menerima keselamatan karena Yesus sungguh mengasihi kita. Saya ajak semua jemaat untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Kita sama-sama menyiapkan persembahan kita yang bisa kita berikan untuk pelayanan di tempat ini. Untuk itu kita sama-sama menaikkan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku.
kepada gereja ini. Semoga apa yang sudah berikan dapat saudara tuai dalam kehidupan saudara masing-masing. Saatnya tiba, kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh nanti Bapak Pendeta Wayan. Untuk itu mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. kita ulang dari awal. Aku cari damai, aku dapat dalam Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur atas waktu yang terindah untuk kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah ini kami mau memberikan hidup kami, memberikan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Allah.
Kami berdoa bila Roh Kudus boleh menolong, supaya kami boleh dibuatnya untuk bisa memahami, mengerti, dan juga memiliki sebuah kemampuan, kerelaan untuk melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang boleh hidup karena firman Tuhan dan berbahagia karena firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat mengucap syukur hari ini bisa kembali dalam persekutuan ibadah kita untuk memuliakan Tuhan sekalipun masih tetap di rumah kita masing-masing. Saya berdoa dan mengharap supaya setiap jemaat kita di Kelapa Gading sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di rumah kita dengan hati yang bersih, dengan hati yang betul-betul sungguh-sungguh mau diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ke-22. Saya bacakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, dan berbahagialah kita semua yang semakin dalam untuk mencintai firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Tema kita pada hari ini adalah memiliki hati yang selalu mau dibersihkan. Ya, memiliki hati yang mau selalu dibersihkan. Oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara, berbicara mengenai hati, ada satu pepatah dalam bahasa Indonesia, dalamnya laut seberapapun dalamnya bisa diukur. Namun dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Saudara, hati ini sangat elastis, penuh kerahasiaan. Dan hati ini penuh dengan juga kontradiktif. Maksudnya apa? Kadang-kadang hati kita bisa begitu sangat lemah, lembut, tapi bisa berubah menjadi sangat keras. Kadang-kadang hati kita ini bisa riang, gembira, sukacita, tetapi juga bisa berganti menjadi sedih, kesal, dan marah. Kadang-kadang hati kita ini begitu kuat, strong, tapi tiba-tiba bisa juga menjadi lemah dan bisa sangat lemah. Kadang-kadang hati kita begitu sangat tulus, ikhlas, tetapi juga kadang-kadang hati kita bisa penuh dengan kelicikan. Ya, karena dasarnya juga hati manusia dalam dosa itu hati yang penuh dengan kelicikan. Kadang-kadang hati kita ini apa adanya, tapi juga tempo-tempo bisa penuh dengan kemunafikan dan kepura-puraan. Kadang-kadang hati kita ini begitu sangat bisa menjadi hati yang terbuka, tetapi juga bisa sangat tertutup, dan juga seterusnya. Itu dikatakan bahwa hati ini sangat elastis, penuh misteri rahasia, dan penuh dengan kontradiktif. Nah, karena itulah ada nasihat firman Tuhan, wah indah sekali dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Saudara, kita boleh belajar hari ini dari hati atau hati nurani yang Tuhan karuniakan. Kenapa hati kita harus selalu mau dibersihkan? Ini pertanyaan penting yang perlu kita renungkan dan kita jawab berdasarkan firman Tuhan.
Kenapa hati kita ini perlu selalu mau dibersihkan? Yang pertama-tama saya katakan pada ayat yang ke-19 dari Ibrani pasal 10, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Hati kita harus selalu mau dibersihkan. Maksudnya apa? Supaya darah Yesus, ada perkataan darah. Darah ini mewakili seluruh pengorbanan Kristus di atas kayu salib secara utuh, komplit dan sempurna. Kalau kita bicara tentang darah, itu berbicara tentang sebuah pengorbanan yang total karena kasih oleh Yesus Kristus. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan segenap dosa dan juga untuk supaya kita ini bisa ditebus dan diselamatkan. Itu berbicara tentang masalah pengorbanan di atas Bukit Golgota. Saudara, kalau kita dalam perjalanan mengiring Yesus, telah kita mengalami Kristus menjadi ciptaan baru, dalam perjalanan kita ini tidak instan, ya. Memang kita sudah dikuduskan, disucikan, namun dalam sebuah perjalanan mengiring Kristus yang disebut dengan progressive sanctification, pengkudusan yang terus mengalami progres kemajuan, bukan berarti kita ini sudah sempurna. Kita belum sempurna. Kita masih sadar kita berjalan jatuh bangun. Kadang-kadang tanpa kita sadari, pikiran kita bisa memproduksi kejahatan. Tanpa kita sadari, hati kita bisa melakukan satu niat-niat yang tidak baik, niat-niat yang tidak jahat. Dalam kita melayani, kadang-kadang motivasi kita tidak murni, tidak pure. Itu yang memang kenyataan terjadi, yang mungkin barangkali di luar kemampuan kekuatan kita. Kok tiba-tiba ya kok bisa berpikir jahat? Kok kadang-kadang tiba-tiba bisa berpikir porno ya? Kadang-kadang kok bisa niat hati kita ini iri hati, tidak suka sama orang lain. Itu mungkin bisa berada di luar batas kemampuan kesadaran kita. Waktu kita sadar, memang itu ada. Makanya pada waktu kita datang kepada Yesus, ada sebuah lagu di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hatiku yang keruh. Ini sebuah lagu di dalam Mazmur dan nyanyian rohani. Itu kata-kata itu benar. Ya, di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hatiku yang keruh. Nah, ini seringkali juga mengotori hati kita. Nah, karena itulah kita harus selalu memiliki sebuah sikap rindu mau dibersihkan oleh darah Yesus, dibersihkan oleh firman-Nya, supaya kita tetap terus berjuang dalam hati yang bersih. Maksudnya apa? Supaya jangan sampai pengorbanan Kristus sia-sia yang Dia lakukan di atas Bukit Golgota untuk saudara dan untuk saya. Karena apa? Fakta kenyataan di lapangan banyak sekali. Orang yang sudah menerima Yesus menjadi ciptaan baru, telah dibaptis, ya, terus berproses bertumbuh, terus melayani Tuhan, tiba-tiba di tengah jalan berubah pikiran, berubah keputusan, kembali lagi hidup ke duniawi, dan akhirnya dia memilih jalan untuk terus menjauh dari Tuhan. Tidak satu dua, banyak. Ini fakta, de facto kenyataan di lapangan. Ya, saya bukan hanya membaca di buku kesaksian, tapi dilihat nyata dalam pelayanan yang sudah puluhan tahun, tidak satu dua. Terlalu banyak orang-orang yang telah lahir baru mengalami Kristus, telah berjalan juga sekian tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, bisa mendadak sontak untuk kembali kepada hidup yang lama. Nah, karena itulah kalau sampai terjadi seperti begini, sia-sialah hidupnya, dan dia menyia-nyiakan kasih pengorbanan Kristus di atas Bukit Golgota. Jadi kenapa hal yang pertama hati kita harus mau selalu dibersihkan? Ya, jelas dikatakan, saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus. Darah Yesus,
itu berbicara tentang pengorbanan Kristus seutuhnya, komplit dan sempurna, supaya jangan disia-siakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki hati yang mau selalu dibersihkan? Ya, supaya kita bisa bersekutu, menghampiri Tuhan. Ini Tuhan memberikan sebuah ketetapan yang sangat mutlak, absolut. Ya, siapakah yang bisa menghampiri takhta Tuhan yang kudus? Saudara, saya bukakan satu referensi dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ketiga dan keempat. Perhatikan ini. Ya, ini syarat mutlak loh, absolut. Kalau kita mau menghampiri, datang beribadah sama Tuhan, kita mari datang oleh darah anak domba Allah, dan supaya kita minta dikuduskan, disucikan, dan kita tetap hidup dalam kekudusan, supaya kita layak berkenan datang menghampiri takhta Allah yang kudus. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi saudara, syarat mutlak. Dan ini pun menjadi sebuah ayat penegasan dari ayat yang ke-22. Kita kembali ke Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kalau sampai saudara kita boleh berlayak, berkenan datang di dalam ibadah, menghadap hadirat Tuhan, hidup kita harus hidup yang kudus, hidup yang suci. Ya, barang siapa yang menyeru kepada nama Tuhan harus meninggalkan segala kejahatan. Itu pernyataan firman Tuhan. Nah, makanya saudara, apa dasarnya kita boleh berani menghadap takhta Allah, menghampiri takhta Allah yang kudus? Oleh darah anak domba Allah. Ya, itulah dasar kita sungguh bersyukur. Ya, dalam setiap waktu, setiap saat kita boleh datang, terbuka, mohon pengampunan, maka darah Yesus menyucikan kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita tetap berpegang untuk terus mau berjalan dalam hidup kekudusan. Nah, ya, orang-orang seperti inilah yang berlayak, berkenan untuk datang menghampiri takhta Allah yang Maha Kudus. Bukan dengan apa diri kita, saudara. Kita tidak bisa, karena kita ini semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita yang manusia yang najis dan kotor. Makanya kita perlu menerima Kristus Juru Selamat, dan oleh pengorbanannya, darah yang tercurah, kita boleh dihapuskan. Kita orang yang disucikan. Kita suci bukan karena kita suci, kita disucikan. Sesudah disucikan, kita genapkan panggilan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7, kita dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tapi apa yang kudus, berjalan dalam kekudusan. Itu perintah firman Tuhan. Kita boleh dibenarkan karena iman, bukan karena kita benar, dibenarkan karena iman, sehingga kita disebut orang-orang benar. Kita disebut orang-orang kudus karena kita memang dikuduskan. Itu konsep teologi yang tidak boleh berubah, saudara. Makanya sungguh bersyukur atas pengorbanan Kristus. Ya, darah yang tercurah, darah yang suci. Dan mari dalam perjalanan kita mengiring Yesus, kita berjalan dalam kekudusan, sehingga datang setiap ibadah selalu berseru, terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga saya boleh disucikan, dikuduskan. Dan tetaplah mati kita punya prinsip untuk mau berjalan dalam kekudusan. Kita datang boleh berlayak dan berkenan menghampiri takhta Allah yang Maha Suci. Saudara, itu kenapa kita harus memiliki hati yang mau selalu dibersihkan, supaya
pengorbanan Kristus jangan disia-siakan. Dan yang kedua, supaya kita dengan penuh keberanian dan juga diberlayakkan untuk datang menghampiri takhta Allah yang Maha Kudus. Saudara, kalau kita sudah mengerti ini, baru kita akan boleh memahami dalam sebuah proses selanjutnya, apa artinya hati yang mau dibersihkan. Ya. Apa artinya hati yang mau dibersihkan? Ini pertanyaan yang perlu setiap saat perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri, bukan pada orang lain, kepada diri kita sendiri. Kenapa kita memiliki hati yang harus selalu mau dibersihkan? Dan apa artinya hati kita yang mau selalu dibersihkan? Yang pertama adalah hati yang memiliki kepekaan rohani terhadap dirinya sendiri, yaitu terhadap apa yang ada di dalam. Memiliki kepekaan rohani, ya, dia sendiri mengerti keadaan hatinya, karena memang firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus pasal 2:11, siapa gerangan di antara manusia yang mengerti di dalam dirinya selain oleh rohnya sendiri. Jadi yang paling ngerti untuk apa yang terjadi di bagian dalamnya, pikirannya, perasaannya, hatinya, yaitu dirinya sendiri. Tetapi tetap juga terbatas, karena yang paling mengetahui hati manusia adalah Allah itu sendiri. Makanya sekarang kalau sudah terima Yesus, terima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bisa berbicara dari dalam untuk menyampaikan hal-hal tentang apa yang terjadi gerangan, sebuah pergumulan, pergolakan dalam hati kita. Nah, karena itu yang saya bilang, apa artinya hati yang selalu mau dibersihkan? Yaitu adalah hati yang memiliki kepekaan rohani terhadap dirinya sendiri. Karena yang memang mengerti apa yang terjadi dalam dirinya adalah orang itu sendiri. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-11 bahwa siapakah yang mengetahui gerangan yang terjadi dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri, selain batin manusia itu sendiri yang ada di dalam dirinya, yang memang lebih tahu tentang apa yang terjadi dalam dirinya, selain memang Tuhan yang lebih tahu apa yang terjadi dalam diri manusia. Nah, saudara, ini maksudnya apa? Ini artinya adalah orang yang memiliki satu kerendahan hati yang siap untuk mengintrospeksi dirinya, karena dia sendiri ya yang mengerti sedang apa yang bergejolak di hatinya, ya, yang mungkin barangkali tanpa kita ketahui atau di luar kemampuan kita. Kok tiba-tiba ya pikiran kita menjadi pikiran kotor? Kok tiba-tiba hati kita memiliki niat-niat yang tidak baik? Ya, tiba-tiba ada iri hati. Ya, tiba-tiba kita juga dalam pelayanan tidak murni tentang motivasi kita. Ada banyak motivasi X yang terjadi dalam hati kita. Nah, yang tahu adalah diri kita sendiri. Nah, karena itulah kita perlu sekali untuk melakukan introspeksi diri, yaitu untuk menilai ke dalam diri kita masing-masing. Saudara, makanya ada satu pengalaman yang indah kita belajar dari pribadi Raja Daud. Dia seorang yang sudah mengenal Tuhan sejak mudanya, dan juga dia dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa. Tetapi Daud pun dalam pengiringan akan Tuhan, dia juga tidak sempurna. Dia pernah meleset, bahkan jatuh terlalu dalam dosa, di mana dia pernah menghampiri Betseba, istri Uria, panglima perangnya. Dan datanglah diutus Tuhan seorang nabi bernama Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, coba kita baca ayat ini, ya. Ini perbedaannya antara Daud dan Saul. Kalau Saul berdosa selalu lari daripada kenyataan dan dia berusaha mengatasi, menutupi dirinya sendiri. Tapi Daud pribadi yang berbeda. Sekalipun dia berkuasa, dia sudah raja, dia memang bisa mengambil keputusan apapun, ya, karena dia raja. Tetapi lihat firman Tuhan di dalam
Mazmur pasal yang ke-51 dikatakan di sana pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Saudara, dan akhirnya dinyatakan ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud introspeksi. Oh, saya sudah melanggar, saya sudah bersalah, bahkan saya sudah berdosa. Dia tidak menjadi marah dengan Nathan, dia tidak menjadi kesal dengan teguran Nathan. Saudara, hati yang lemah lembut memiliki kepekaan rohani. Dia siap menerima dirinya untuk introspeksi, dan dia menerima suara Tuhan untuk menjadi sebuah nasihat, menjadi sebuah teguran terhadap dirinya sendiri. Nah, saudara, Daud merespon hal ini dengan benar, ya. Oh, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Makanya dia datang dengan minta pengampunan dosa, minta diberikan belas kasihan supaya Tuhan boleh mentahirkan hatinya. Dan banyak pasal-pasal dalam kitab Mazmur, Daud seringkali dalam sebuah kegelisahannya, dalam sebuah keresahannya, dia datang sama Tuhan dan mengatakan, hai jiwaku, kenapa engkau gelisah dalam diriku? Boleh saudara baca dalam Mazmur 42, Mazmur 62. Hai jiwaku, kenapa engkau gelisah dalam diriku? Kalau ayat ini akhirnya mengingatkan saya, ya, tentang sebuah komunitas persekutuan dari orang tua kita, ya, dalam bahasa Mandarin, yang setiap hari Kamis pagi, ya, saya terbayang ke sana. Oh, indahnya, ingat orang tua kita, opa oma yang imut-imut ini. Saya banyak belajar, saya banyak menghafal juga lagu-lagu Mandarin, ya, cuma sekarang sudah mulai samar-samar. Salah satunya adalah Wotisima, Wotisima ni hewa yuma. Nah, wah, hei jiwaku, kenapa engkau gelisah dalam diriku? Ya, jadi mengintrospeksi diri. Kenapa gelisah? Kenapa berpikir yang tidak baik dan lain sebagainya? Ini namanya hati yang memiliki kepekaan rohani. Ya, dia melihat apa yang terjadi di dalam pikiran, dalam hatinya, dan dia periksa dirinya, dia introspeksi dirinya di hadapan Tuhan. Dan pada waktu dia menemukan bahwa dia bersalah, dia melanggar, berdosa, dia mohon ampun, minta ditahirkan hatinya. Itu Daud. Dan kita perlu memiliki hati seperti Daud untuk peka terhadap hal rohani. Ya, dia mengerti apa yang terjadi dalam dirinya. Yang kedua, apa artinya hati yang mau selalu dibersihkan? Yaitu adalah hati yang lemah lembut, yang penuh keterbukaan, yang penuh dengan kerendahan hati untuk siap dikoreksi. Nah, perlu kita ini dikoreksi oleh Tuhan. Makanya Daud juga, ya, dalam hal ini, ya, dia tidak menutup akan semua kata-kata nasihat, bahkan kata-kata teguran, siap untuk dikoreksi. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan ada orang datang mengkoreksi kita, mungkin partner kita, istri mungkin itu suaminya, suaminya mungkin itu istrinya, atau mungkin teman, sahabat. Makanya dalam Alkitab dikatakan ada seorang sahabat yang melebihi saudara. Seorang sahabat bisa menegur dengan belak-belakan, tapi kadang-kadang saudara-saudara bisa berkata manis di depan, tapi di belakang bisa mencelakakan. Saudara, yang kedua, hati yang mau selalu dibersihkan adalah hati yang mau siap dikoreksi. Ini faktor eksternal atau orang di luar kita memberikan koreksi. Kalau introspeksi adalah faktor internal. Dia merenung, oh saya sudah bersalah, dia renungkan. Dia introspeksi atas mungkin ada teguran firman Tuhan. Kalau dengar khotbah, mungkin ada khotbah yang menghibur, yang menyenangkan, memberikan nasihat lebar panjang, atau khotbah yang tegas, menggelegar, menegur. Saudara, kalau orang yang siap untuk diintrospeksi, dia pasti akan diberkati oleh Tuhan. Itu namanya hati yang mau selalu dibersihkan, yaitu adalah hati, ya,
yang penuh kelemah lembutan, yang penuh keterbukaan, yang dengan segala kerendahan hati siap untuk menerima nasihat, perbaikan, atau teguran dari orang lain, apalagi dari hamba Tuhan, apalagi oleh karena perkataan-perkataan firman Tuhan. Nah, ini harus kita pelihara hari lepas hari, supaya perjalanan kita dalam mengiring Kristus adalah hidup, dalam hidup kita jatuh bangun selalu mau datang kepada kemurahan Tuhan. Ya, tidak keras hati, ya, tidak terus memelihara dosa kita, kompensasi, menutupi, kita lari pada kenyataan. Kalau itu merupakan sebuah teguran untuk supaya kita dibenahi, ya, memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, supaya kita berlayak di hadapan Tuhan, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita boleh selalu dibersihkan dalam perjalanan kita di bumi ini mengiring Tuhan, dalam proses pertumbuhan rohani kita? Sadarilah, kita pasti banyak punya kekurangan, banyak punya kelemahan, dan bahkan mungkin kita bisa keluar jalur, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini satu pernyataan firman Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagaimana dalam perjalanan kita ini selalu bisa memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, perasaan yang bersih, hidup yang bersih, perjalanan yang bersih. Cuma only one way, satu jalan, datang pada Yesus. Saudara, ada janji-janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya, kita Allah itu Esa juga pengantaranya. Makanya aja kalau kita boleh mungkin jatuh dalam kelemahan, kekurangan, datang pada pengantara, yaitulah Yesus Kristus, yang sudah menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk kita, ya, untuk menghapus segala kejahatan dan juga dosa-dosa. Makanya satu ayat yang luar biasa dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama, mari kita lihat firman Tuhan. Ya, satu ayat yang sudah sangat sering kita dengar, namun perlu kita percaya, kita imani hari lepas hari untuk kita datang dengan kerendahan hati. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9, saya boleh baca ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini pernyataan firman Tuhan yang sangat tegas, jelas. Ya, kita tidak bisa dengan cara kita, dengan usaha kita. Mari kita datang selalu kepada anugerah Tuhan dengan terbuka kepada Tuhan. Ya, kita membuka segenap kehidupan kita, mengakui, ya, akan segala keberdosaan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan adil, mau mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, makanya dalam kitab Wahyu juga ada pernyataan firman Tuhan, Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14, bahwa ya, orang-orang yang keluar dari masa sengsara besar disambut oleh Tuhan dan mengatakan, inilah orang-orang yang telah mencuci jubahnya di dalam darah anak domba. Jubah itu berbicara, menggambarkan tentang perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan manusia. Jadi makanya setiap kali kita mungkin gelisah dalam hati kita, ada banyak kesalahan, ada banyak pelanggaran, dan mungkin kita juga sudah menerima firman Tuhan, mari rendahkan hati kita, datang kepada Kristus yang satu-satunya menyediakan pengampunan bagi kita. Hanya oleh darah Yesus Kristus kita boleh disucikan dari segala kejahatan kita. Nah, biarlah kiranya dengan firman Tuhan pada hari ini, ya, kita boleh introspeksi diri, kita juga siap untuk dikoreksi, ya, satu dengan yang lain,
Dan kita boleh merendahkan diri, datang kepada Tuhan seperti Daud. Kita terbuka, biarlah hidup kita ini adalah hidup memiliki hati yang selalu mau dibersihkan daripada segala kesalahan, pelanggaran, dan juga segala dosa-dosa, supaya hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman Tuhan pada saat ini. Kami telah belajar tentang firman-Mu yang luar biasa, supaya kami dinasihati memiliki hati yang lemah lembut, yang selalu siap untuk dibersihkan. Dan kami bukan mengeraskan hati, tapi biarlah kami selalu dengan penuh terbuka menerima nasihat dan juga teguran-teguran daripada firman Tuhan, supaya hidup kami adalah hidup yang bersih, yang boleh berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Atas nama pengurus majelis dan sidang jemaat di tempat, kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Wayan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru untuk hidup kita, untuk kita tetap setia mengiring kepada Yesus, dan kita tetap beriman kepada Yesus. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi siang hari ini. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan doksologi. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Wayan untuk menaikkan doa syafaat, doa persembahan, dan juga doa berkat. Nanti kita akhiri dengan pujian amin, 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 amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu karena kami telah bisa diberkati lewat ibadah yang kami ikuti pada hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan, biar Roh Kudus akan terus menolong menguatkan kami untuk memiliki hati yang selalu mau dibersihkan, supaya hidup kami adalah hidup yang boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kondisi jemaat-Mu di Kelapa Gading, biarlah mereka terus mengawasi diri sendiri dan juga menjaga ajaran, mereka bisa bertekun di dalamnya, dan mereka tetap setia di dalam pengiringan akan Engkau, dalam iman percaya, dan juga hati yang memiliki hati untuk melayani, supaya jemaat Tuhan terpelihara sempurna dalam rohnya, jiwanya, tubuhnya, dan mereka tetap menjaga motivasi yang kuat di dalam kami boleh mengiring serta melayani Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kondisi jemaat-Mu, baik dari khususnya para majelis gereja. Tuhanlah terus menolong supaya kiranya majelis gereja, walaupun mungkin barangkali hanya 2-3 orang, agar tetap sinergi, karena Tuhan berkata 2-3 orang bersekutu bersepakat, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Berkati majelis kami di Kelapa Gading, agar mereka boleh kuat dan sehat dan tetap bersemangat, penuh hikmat di dalam terus mengatur pelayanan di Kelapa Gading. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh komisi-komisi yang ada, baik Kom Bapak, Kom Ibu, pemuda, pemudi, remaja, dan juga guru-guru sekolah minggu. Dan kami bahkan baru seluruh jemaat Tuhan, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, dimanapun mereka berdomisili. Tuhan selalu menyertakan Engkau gembala yang baik, supaya seluruh jemaat di Kelapa Gading, dekat Kelapa Gading, merasakan pemeliharaan, pengembalaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini beribadah juga datang dengan ucapan syukur, pernyataan iman dan kasih kami kepada Engkau, dengan kami boleh membawa segala persembahan kami kepada Engkau, baik itu perpuluhan, persembahan sukarela, persembahan syukur, atau mungkin bentuk-bentuk persembahan yang lain. Tuhan kiranya memberkati supaya persembahan ini bisa dikelola dengan baik dan dipergunakan dan dialokasikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, Tuhan memelihara mereka semua. Berkati juga untuk jemaat-jemaat GSK yang lain, setiap gereja lokal dimanapun ada, baik di daerah Jawa Barat DKI, mau di Sumatera Selatan, yang ada di Bangka, di Batam,
Tiba Nogoya yang ada di Sanggau, Kalimantan Barat. Kami mohon iringan dan juga pertolongan Tuhan supaya kami gereja-gereja lokal yang ada boleh tetap bergiat dan bertahan di tengah-tengah badai pencobaan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami Indonesia di tengah-tengah sebuah perjuangan yang berat, tetapi kami tetap menaikkan syukur kepada Engkau karena Tuhan telah menolong pemerintah kami untuk selalu berdaya upaya sehingga akhirnya vaksinasi telah boleh dilaksanakan. Kami sungguh bersyukur sekalipun ada pro kontra, namun rakyat Indonesia sebagian besar sedang menunggu dan menyambut akan semua gerakan untuk vaksinasi ini. Tuhan akan menolong supaya kami bangsa Indonesia bahkan seluruh umat di muka bumi boleh terlepas daripada pencobaan serangan virus corona yang sangat ganas ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi. Tuhan selalu memelihara beliau, memberikan kuat dan sehat kesegaran dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwanya, seluruh hidupnya Bapa, supaya beliau boleh memimpin bangsa Indonesia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tetap terus bijak, memberikan contoh teladan di depan. Orang mendengar, orang bisa melihat dan bisa merasakan betapa ketulusannya ingin memajukan Indonesia. Berkati seluruh para petinggi-petinggi negara, baik yang duduk di legislatif, di yudikatif, eksekutif, yang duduk di KPK, yang duduk di Polri, TNI, dan juga pemerintahan daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan juga seterusnya. Kami berdoa, biarlah bangsa Indonesia tambah hari boleh tambah mengalami kemajuan-kemajuan, sehingga seluruh infrastruktur yang sudah dibangun Tuhan berkati, supaya juga segala perkembangan pertumbuhan di bidang di segala bidang, baik itu ekonomi khususnya, politik, pertahanan, keamanan, kebudayaan, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemerintah kami Indonesia yang kami kasihi, negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan selalu menopangkan tangan, mencurahkan berkat bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat dan persembahan yang boleh kami bawa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk, kebaktian telah selesai. Silakan bersaat teduh, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.